Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Akibat tanah bergerak, puluhan rumah warga di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor rusak. Selama 3 tahun, seorang pria di Cianjur oplos tepung terigu hingga 4.000 ton lebih. Rambut penuh kutu, seorang guru cukur botak murid perempuannya. Bencana pergerakan tanah melanda Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Akibatnya puluhan rumah warga rusak, dindingnya retak nyaris roboh. Sebagai bentuk antisipasi, sebagian warga yang rumahnya terdampak parah untuk sementara mengungsi ke tempat aman. Setelah wilayah Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dilanda hujan terus-menerus, tanah di wilayah ini pun bergerak. Pergerakan tanah menyebabkan dinding rumah warga di Kampung Curug retak-retak. Lantai sebagian rumah warga pun juga terbelah. Salah satu rumah yang terdampak bencana tanah bergerak yaitu milik Kiki. Rumahnya mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga ia memutuskan untuk mengungsi ke rumah kerabat. Ia pun takut terjadi pergerakan tanah susulan. Temboknya kegeser kan jadi retak-retak. Terus ini kan keangkat keramiknya. Itu kejadiannya kapan pergerakan tanah nih? Geraknya lambat. Jadi kalau yang parah banget sih kemarin soalnya. Oh, kemarin sore. Ya hujan kan terus-terusan berapa hari. Cepat pada lari warga. Sana ke masjid. Oh, cepat ke masjid. Tercatat sebanyak 52 warga yang terdampak tanah bergerak, mulai dari kerusakan parah, sedang hingga ringan. Petugas Taruna Siaga Bencana atau Tagana akan mengungsikan sebagian warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah sebagai bentuk mitigasi. Kerusakan rumah yang sementara terdata itu yang rusak beratnya ada 7 ya, rusak beratnya, terus yang rusak ringannya banyak sih, hampir total sih ada 52 rumah sih. Sementara ini kami termasuk BPBD, DKP pengecekan antisipasi. Sekarang yang mengungsi kita ungsikan, yang harus kita ungsikan karena rumahnya yang sudah tidak layak dihuni kita ungsikan. Ada berapa kakak yang mengungsi, Pak? 7 kakak sementara ini, 7 kakak yang rusak berat ya? Iya, rusak berat. Dinas Sosial bersama BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan bantuan untuk warga terdampak. Saat ini lokasi pergerakan tanah sudah dipasangi garis polisi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Letaknya bisa tunjuk, Pak, yang mana, Pak? Yang sedang ramai diperbincangkan, seorang guru mencukur rambut murid perempuannya hingga gundul gara-gara dipenuhi kutu. Karena tanpa izin dari pihak keluarga, sang guru pun diberi sanksi. Kali teh cerita nate uwi sakola, uwi nate cerik, saur nate ku guruna di gundulan sirahna. Tuh tinggal tiket bangsa kieu itu murang kali istri. Siswi kelas 5 sekolah dasar ini tak lagi mau sekolah pasca rambutnya dicukur habis oleh sang guru. Awalnya guru tersebut membantu menyisir rambut siswi yang terlihat acak-acakan. Namun saat disisir, banyak kutu rambut bermunculan hingga ia berinisiatif mencukur rambut siswi hingga gundul tanpa ada komunikasi pada pihak keluarga. Mediasi antara keluarga dan sekolah telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Menyayangkan kepada salah seorang guru tersebut mengambil sikap secara sepihak. Minimal ada pengawasan dan pembinaan untuk semua PTK yang ada di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak turut mendampingi siswi demi pemulihan psikologi. Menurut keterangan dari Unit Pelayanan Perlindungan Anak sudah mulai action dan sudah komunikasi dengan pihak keluarga. Ya, penanganannya untuk pendampingan psikologinya. Belakangan diketahui siswi tersebut tidak tinggal bersama orang tuanya karena bekerja di luar kota dan hanya diurus oleh neneknya. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sesosok bayi laki-laki ditemukan warga terbungkus plastik hitam di tengah hutan di Tasikmalaya. Saat ditemukan, bayi berlumuran darah dan tali pusar masih menempel pada tubuhnya. Ya Allah,
Warga Darawati, Kecamatan Cipatujah, Kota Tasikmalaya, menemukan sesosok bayi laki-laki di sebuah gubuk di tengah hutan. Kondisi bayi mengenaskan, terdapat bercak darah serta tali pusar yang masih menempel pada tubuhnya. Bayi ini hanya dibungkus plastik hitam tanpa sehelai kain pun. Bayi yang ditemukan warga memiliki berat 2,9 kg dengan panjang 50 cm. Bayi langsung dibawa oleh warga ke bidan desa agar nyawanya dapat diselamatkan. Polisi yang mendapat laporan warga langsung menyelidiki kasus ini. Hasilnya, bayi malang ini dibuang oleh ibu kandungnya yang masih di bawah umur. Diduga bayi merupakan hasil hubungan terlarang. Polisi telah menangkap ibu kandung bayi serta sudah menyimpan identitas sang ayah. Mendapatkan titik terang dan sampai saat ini alhamdulillah kami sudah menemukan siapa daripada bayi tersebut. Pembuangannya itu? Ya. Pembuangannya siapa, Bang? Ibu biologis atau siapa? Ya, ibu biologis. Polisi sedang mendalami motif kasus pembuangan bayi. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.